kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Hikaru Nakamura menunjukkan tekad kuatnya ya untuk dapat finish kedua pada klasmen akhir FIDE Candidate 2022 dengan berhasil mengalahkan Grandmaster Jan Krzysztof Duda di babak ke-13. Dengan hasil ini, Grandmaster Hikaru menempati posisi kedua klasmen sementara, unggul setengah poin dari Grandmaster Ding Liren yang berada di posisi ketiga. Apabila Grandmaster Hikaru Nakamura tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat kedua klasmen, maka dia berpeluang untuk tampil pada ajang kejuaraan dunia tahun 2022. Asalkan Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk tidak tampil ya di ajang kejuaraan dunia tersebut. Peluang Hikaru Nakamura tampil di kejuaraan dunia besar karena Grandmaster Magnus Carlsen tahun lalu bilang kalau tahun 2021 adalah tahun terakhirnya untuk mengikuti kejuaraan dunia sebelum pensiun. Apabila tetap pada kata-katanya Magnus Carlsen ya, maka Grandmaster Hikaru Nakamura bisa tampil di ajang kejuaraan dunia karena peringkat 1 FIDE Candidates akan menghadapi peringkat 2 FIDE Candidates. Kira-kira begitulah gambarannya tentang kejuaraan dunia 2022. Oke, kali ini kita akan bahas partai antara Grandmaster Hikaru Nakamura menghadapi Grandmaster Jan Krzysztof Duda. Grandmaster Hikaru memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Jan Krzysztof Duda, membentuk pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3, pion D6. Pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kuda F6 mengancam pion putih sehingga kuda C3 melindungi pion. Pion A6 maka masuklah ke dalam variasi Natsdorf tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Gajah E3, pion ancam kuda. Kuda mundur ke F3 dan gajah E7. Pion H3, pion H6. Gajah C4, gajah E6. Ajak adu gajah oleh hitam yang belum diterima oleh putih. Putih memutuskan untuk memundurkan gajahnya ke petak B3. Kuda C6, kuda H4. Kuda A5, gajah pukul gajah di petak E6 dan pion pukul gajah di E6. Kuda ancam benteng dan benteng pindah ke G8 dan rokade pendek oleh putih. Kuda C4, gajah C1, benteng C8 dan pion H4. Benteng C6, menteri F3, raja F7, pion H5, menteri C7 dan kuda D1. Kuda B6, kuda E3, kuda D7 dan pion C4. Kuda mundur ke F8 mengajak adu kuda oleh hitam yang tidak diterima oleh putih. Putih memilih memundurkan kudanya ke petak H4. Kuda H7, pion B3. Kuda ancam menteri dan menteri mundur ke E2. Kuda pukul pion dan gajah B2. Benteng E8, kuda G6. Raja G8, benteng D1, pion A5 dan kuda G4. Ajak adu kuda oleh putih, tapi hitam tidak menerimanya. Hitam lebih memilih langkah lain dengan gajah mundur ke D8. Kuda pukul kuda skak, kuda pukul kuda di petak F6. Benteng D2, kuda D7, dan benteng melaju ke D1. Walaupun ini adalah langkah yang kelihatannya bagus karena menumpuk benteng di lajur D, tapi ternyata menurut analisa komputer salah atau tidak tepat karena dengan langkah ini membuat Grandmaster Jan Krzysztof Duda unggul posisi plus 1,2. Sebenarnya masih ramai ya plus 1,2 ini
Tapi karena permainan ini sudah memasuki babak tengah atau middle game, maka keunggulan ini cukup signifikan dan Grandmaster Hikaru selanjutnya bertanggung jawab untuk bisa menghasilkan langkah-langkah yang bagus agar tidak semakin ketinggalan secara posisi. Gajah ancam benteng dan benteng D3, pion B5, dan gajah A3 ancam pion hitam 3 kali. Pion D5, pion pukul pion di petak D5, dan benteng ancam menteri. Gajah ancam menteri juga, benteng pukul menteri, gajah pukul menteri, dan kuda ancam benteng. Pion D6 dan kuda D7. Langkah ini kurang bagus dari Grandmaster Jan Kristitof Duda yang membuat posisi berbalik. Justru sekarang Grandmaster Hikaru unggul posisi plus 1,6. Nah ini makin besar karena sudah mulai ya untuk memasuki babak akhir, tapi untuk sementara masih babak tengah, tapi akan menuju babak akhir. Gajah pukul pion di A5, benteng pukul pion di A2, dan gajah B4. Gajah D8, benteng C3. Gajah B6, raja H2. Raja H7, dan pion F3. Benteng A7, benteng C6. Gajah E3, dan gajah D2. Gajah D4, gajah C3. Gajah E3, benteng C7. Benteng A8, raja H3. Pion B4, gajah pukul pion di petak B4, dan benteng ancam gajah. Gajah mundur ke C3, benteng pukul pion, dan benteng C8. Benteng B8, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan setelah putih melakukan langkah pion ke petak D7, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Jan Kristitof Duda memutuskan untuk menyerah. Karena kalau pertandingan dilanjutkan sangat sulit bagi hitam. Misalkan di sini hitam melakukan langkah kuda pukul pion, maka putih tinggal benteng pukul kuda. Apabila benteng pukul benteng, maka kuda skak benteng. Raja pindah dan kuda pukul benteng. Lihat di sini posisinya Grandmaster Hikaru Nakamura jadi unggul 1 perwira. Ini sudah pasti membuat Grandmaster Hikaru Nakamura akan menang mudah. Oleh karena itu, Grandmaster Jan Kristitof Duda memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.